Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi yang terakhir, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kita bisa semangat untuk belajar ilmu agama. Anak-anakku sekalian, di video sebelumnya kita sudah membahas masalah periodisasi sejarah Islam, yang mana kemarin kita menjelaskan periodisasi Islam, sejarah Islam dengan menggunakan teorinya Harun Nasution, bahwa sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, kedua periode pertengahan, yang terakhir periode modern. Untuk periode klasik sudah kita bahas di video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas masalah periode pertengahan dan modern sekaligus sebagai materi yang terakhir. Periode pertengahan terjadi antara tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Islam zaman pertengahan dapat dibagi menjadi 2, yaitu zaman kemunduran dan zaman 3 kerajaan besar. Zaman kemunduran berlangsung sekitar 250 tahun, yaitu antara tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Dan zaman 3 kerajaan besar berlangsung selama 300 tahun, yang terjadi antara tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Kemunduran umat Islam pada zaman pertengahan diawali dengan kehancuran Baghdad oleh Hulagu Khan, yaitu cucu Genghis Khan. Dari Baghdad ia meneruskan serangan ke Suriah dan Mesir, tetapi di Mesir ia berhasil dipukul mundur oleh Baybars, Jenderal Mamluk di Ain Jalut. Baghdad selanjutnya diperintah oleh dinasti Ilkhan, gelar bagi Hulagu. Di Mesir, dinasti yang berkuasa silih berganti dan saling menjatuhkan, dimulai dari dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah diganti oleh dinasti Ayyubiyah yang beraliran Sunni. Ayyubiyah di Mesir berakhir pada tahun 1250 dan digantikan oleh dinasti Mamluk sampai tahun 1517. Perpecahan juga terjadi di antara para pengikut mazhab fikih. Para ulama pengikut mazhab disibukkan dengan kegiatan pembelaan dan penguatan mazhab yang dianutnya. Bahkan cenderung beranggapan bahwa mazhabnya yang paling benar. Hal ini mendorong semakin turunnya semangat ijtihad dan akhirnya meninggalkan ijtihad. Akhirnya fikih tidak berkembang. Yang berkembang adalah budaya ittiba dan taklid. Dalam suasana yang demikian, muncullah 3 kerajaan besar yang berusaha menyadarkan kembali umat Islam dari keterbelakangan dan kemunduran. Fase 3 kerajaan besar berlangsung selama 300 tahun, antara tahun 1500 sampai 1800. 3 kerajaan besar dimaksud adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Di Turki, bahasa Turki meningkat menjadi bahasa ilmu, sedangkan sebelumnya ulama Turki menulis dalam bahasa Persia.
Di India, bahasa Urdu meningkat menjadi bahasa ilmu menggantikan bahasa Persia. Di India muncul ulama besar seperti Syah Waliullah Al-Dihlawi yang dikenal sebagai pembaru dan pemurni ajaran Islam. Syah Waliullah juga dikenal sebagai ulama yang sangat toleran terhadap tasawuf, tarekat, dan adat istiadat lokal. Akan tetapi, kemajuan tiga kerajaan besar ini tidak bertahan lama karena adanya kerusakan internal dan serangan dari luar. Akhirnya satu demi satu berjatuhan digantikan oleh kekuatan lain. Kerajaan Utsmani digantikan oleh Republik Turki, Safawi di Persia diganti oleh dinasti Qajar, dan kerajaan Mughal di India diganti oleh penjajah Inggris. Akhirnya usaha ketiga kerajaan besar ini untuk memajukan umat Islam tidak berhasil dan umat Islam memasuki fase kemunduran kedua. Akhirnya India mulai tahun 1857 dijajah oleh Inggris sampai tahun 1947 dan Mesir dikuasai oleh Napoleon dari Prancis tahun 1798. Itulah penjelasan singkat dari periode pertengahan. Yang terakhir yaitu periode modern. Terjadi antara tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Periode modern disebut pula oleh Harun Nasution sebagai zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon yang berakhir tahun 1801 membuka mata umat Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kekuatan dan kemajuan Barat. Ekspedisi Napoleon di Mesir sekaligus memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan membawa 167 ahli dalam berbagai cabang ilmu. Dia pun membawa 2 set alat percetakan huruf Latin, Arab, dan Yunani. Ekspedisi itu datang bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga untuk kepentingan ilmiah. Untuk kepentingan ilmiah, Napoleon membentuk lembaga yang disebut The Egypte, yang mempunyai 4 bidang kajian: ilmu pasti, ilmu alam, ilmu ekonomi, politik, serta ilmu sastra dan seni. Selain itu, diterbitkan juga majalah ilmiah yang bernama Le Courrier d'Egypte. Ide-ide baru yang diperkenalkan Napoleon di Mesir adalah A. Sistem negara republik yang kepala negaranya dipilih untuk jangka waktu tertentu. B. Persamaan atau egalite. Dan C. Kebangsaan nasion. Raja dan para pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan keluar untuk mengembalikan balance of power yang telah membahayakan umat Islam. Maka timbullah gerakan pembaruan yang dilakukan di berbagai negara, terutama Turki Utsmani dan Mesir. Para pembaru di Turki melahirkan berbagai aliran pembaruan, yakni Utsmani Muda yang dipelopori oleh Zia Pasha dan Nami Kemal, Turki Muda yang dimotori oleh Ahmed Reza, Mehmet Murad, dan Sabahuddin. Di samping itu, ada juga aliran ilmu pembaru lain, yaitu aliran Barat yang dimotori oleh Taufik Fikrit dan Abdul Jeddah, aliran Islam yang dimotori oleh Mehmet Akif, dan aliran-aliran nasionalis yang dimotori oleh Zia Gokab. Di Mesir, pembaruan digagas dan dilakukan oleh para pembaru, di antaranya Rifa'ah Badawi, Rafi Al-Tatawi yang menjadi direktur surat kabar Al-Waqai Al-Misriyah, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdu, dan Rosid Ridho. Gagasan mereka juga dipelajari oleh ulama Indonesia yang sempat menuntut ilmu di Mesir atau dengan cara membaca karya mereka. Kiai Haji Ahmad Dahlan salah satu tokoh penting di Indonesia yang berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaru dalam dunia Islam, seperti Muhammad Abdu, Al-Afghani, Rosid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini
mempunyai pengaruh yang besar pada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jiwa dan pemikirannya penuh disemangati oleh aliran pembaruan ini yang kelak kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang sama, yaitu melalui Persyarikatan Muhammadiyah yang bertujuan untuk memperbarui pemahaman keagamaan atau keislaman di sebagian besar dunia Islam saat itu yang masih bersifat ortodoks atau kolot. Ortodoksi ini dipandang menimbulkan kebekuan ajaran Islam serta stagnasi dan dekadensi keterbelakangan umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang statis ini harus dirubah dan diperbaharui dengan gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian sejarah Islam singkat yang pada konteks Islam dan Barat pertama-tama menampilkan keunggulan peradaban Islam atas Barat, sedangkan dalam konteks berikutnya menampilkan keunggulan peradaban Barat atas Islam dan peradaban kita sekarang masih ketinggalan dari Barat. Anak-anakku sekalian, itulah penjelasan singkat ya dari pembagian sejarah Islam menurut Harun Nasution. Mudah-mudahan materi yang terakhir ini bisa menjadi penyemangat anak-anak untuk lebih giat belajar lagi. Ya, selamat melaksanakan penilaian akhir tahun, mudah-mudahan sukses. Puasanya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.